Menurut gue pribadi, kalau ini diterapkan hanya di mobil listrik, kayaknya bakalan banyak terjadi ketabrakan deh. Tahun 1980 atau 1970 gue lupa. Di Saab itu mengeluarkan mobil pertama yang lu setirnya, kan biasa begini, dia pakai joystick, Pak. Gara-gara dia bikin pesawat terbang, dia bikin mobil yang steeringnya tuh pakai joystick. Ketika dia pengeremannya nggak hanya regenerative braking, menurut gue sih ini akan berbahaya sekali ya. Jadi tidak semua penemuan bagus dan tidak semua penemuan boleh diimplementasi. Karena menurut gue Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Nomovers, nah hari ini ada berita teknologi baru dari mobil listrik China. Katanya China akan mengenalkan teknologi satu pedal pada mobil listrik. Nah, mobil listrik itu di sini China ingin mengembangkan dan merombak caranya sistem pengereman regeneratif kepada EV, khususnya terkait metode mengemudi satu pedal yang semakin populer. Nah, metode ini tidak sepenuhnya dilarang, tapi pengemudi masih mengaktifkannya secara manual setiap mobil di start, dan pengaturan start stop hanya mengangkat gas tidak boleh menjadi kebiasaan standar mobil, terutama untuk membatasi efisiensi dan keselamatan di jalan raya. Nah, oke. Kemungkinan orang banyak yang belum mengerti apa itu regenerative braking. Jadi gini, kalau di kondisi yang normal, jadi mobil otomatis, kan dia dua pedal, satu gas, ya kan, satu rem. Lu mau setir kanan, setir kiri, sama aja. Pedal gas sama pedal rem yang injak harus satu kaki. Nggak boleh kaki kanan gas, kaki kiri rem, itu tidak boleh tetap, ya. Jadi harus satu kaki aja yang kanan atau yang kiri. Karena kenapa? Untuk menghindari lu orang panik, injak dua-duanya. Nggak boleh. Ya. Nah, yang namanya mobil listrik itu ada yang namanya regenerative braking. Regenerative braking adalah dia ketika lu lepas gas, dia itu menggunakan 100% energi kinetik yang dihasilkan oleh si mobil itu untuk memutar balik untuk menjalankan kembali si motor generator itu. Makanya kan namanya motor and generator. Jadi ketika yang mobilnya itu berputar, dia seperti generator untuk ngecas balik si baterai. Di mana mobil hybrid juga melakukan, mobil listrik juga melakukan. Nah, regenerative braking ini bisa di setel berapa persen. Jadi maksudnya setel berapa persen itu bisa bener-bener pakem banget. Ibaratnya kalau nggak salah dia bisa setel sampai 90% kalau nggak salah. Jadi bener-bener ketika lu lepas gas tuh dia kayak lu ngerem dalam, atau 70% atau 50%, itu terserah manufakturernya lah ya. Jadi ketika lu lepas tuh dia berasanya kayak direm gitu, bener-bener kayak berasa direm. Nah, itu memang dengan efektif menghentikan mobil dan dengan efektif menggunakan energi kinetik yang sudah dihasilkan oleh mobil untuk sedikit ngecas lagi nih ke dalam si baterai tersebut. Tetapi menurut gue pribadi, kalau ini diterapkan hanya di mobil listrik, kayaknya bakalan banyak terjadi ketabrakan deh. Karena ibaratnya berarti dia hanya menghilangkan menjadi satu pedal doang. Ibaratnya lu hanya gas doang. Lu pencet gas, lu lepas, dia udah ngerem. Nah, cuman ngeremnya lu nggak bisa kontrol seberapa kenceng ngeremnya. Kan kayak misalkan di Indonesia kan ngeremnya ngerem biasa, ngerem panik banget kan gitu kan. Kalau ngerem biasa ya lu atur, ngerem panik kan berarti injek gitu kan, kenceng. Ngerem panik banget udah injak dan berdoa pada Tuhan kan gitu. Nah, itu kalau lu jadiin satu pedal, menurut gue sih agak ribet bro. Jadi malah kita yang malah takut gitu kan. Nggak semua penemuan dan penemuan teknologi itu bagus ya. Ini begitu gue baca ini tadi gue jadi inget yang namanya dulu Saab. Saab itu bikin pesawat terbang, pesawat tempur, jet. Itu sampai sekarang. Dimana masih bikin mobil juga sedikit. Nah, di tahun 1980 atau 1970 gue lupa. Di Saab itu mengeluarkan mobil pertama yang lu setirnya, kan biasa begini, dia pakai joystick Pak. Gara-gara dia bikin pesawat terbang, dia bikin mobil yang steeringnya tuh pakai joystick. Yang menurut mereka akan menjadi sebuah breakthrough yang keren sekali, di mana malah nggak works. Di mana itu mobil malah discontinue production, kagak ada yang beli karena aneh gitu kan. Semua orang setirnya bundar ya kan, bisa lu putar-putar begitu. Ya bukan bundar lah ya, maksudnya melakukan gerakan putaran yang bulat gitu kan. Walaupun ada juga yang setirnya cuman kayak setir Formula One gitu kan, itu ada. Cuman kan ketika lu putar kan bulat kan. Nah, ini Saab membuatnya dia joystick begini. Serius, lu belok kanan, belok kiri, dia joystick begini. Nah,
kelihatannya keren idenya, Pak, tetapi nggak works di masyarakat gitu kan. Lu punya ide boleh, lu punya inovasi boleh, works apa relevan apa enggak. Karena kalau menurut gua ini malah menjadi bahaya sekali. Lu lepas gas ya kan, kemudian lu lepas gas, kemudian mobilnya ngerem sendiri. Iya kalau sempet bro, kalau nggak sempet, udah gitu kalau di Jakarta ya kan, di planet-planet Bekasi dan di planet-planet yang lain-lain, ketika motor itu seliweran kagak karuan, ya kadang-kadang ada emak-emak kasih sen kanan beloknya ke kiri gitu kan, tiba-tiba lu harus ngerem mendadak, lu cuma bisa lepas gas dan berdoa kan gitu kan. Ketika dia pengeremannya nggak hanya regenerative braking, menurut gue sih ini akan berbahaya sekali ya. Jadi tidak semua penemuan bagus dan tidak semua penemuan boleh diimplementasi, karena menurut gue it's weird lah ya gitu kan, it's very very weird gitu kan. Jadi ya menurut kalian, pendapat kalian seperti apa ya kan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Yang jelas menurut gue sih it's a no-no sih. Kalau ada mobil yang kayak begini gue nggak beli sih bro. Karena ini bakalan nyusahin gue gitu kan. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.